Pernah nggak kalian nonton pertandingan olahraga gitu? Lalu ada atlet yang kurang sedikit lagi bisa menang. Dia lagi di clutch moment. Kamu yang nonton pun ikut deg-degan, ikut gelisah. Tapi atletnya gagal mengeksekusi kesempatan untuk menang. Fenomena yang dirasakan atlet ini dinamakan choking, yaitu suatu kondisi di mana meski kita sudah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun berlatih atau mempelajari suatu ilmu, yang berarti bisa dibilang kita udah ahli, udah jago, tapi di momen penting seharusnya skill itu keluar, kita malah gagal. Kalau didengar kayaknya sesuatu yang parah dan menyeramkan ya. Tapi choking ini sangat umum terjadi. Bahkan sekelas Ronaldo dan Messi pasti pernah mengalami hal ini. Dan gak cuma atlet aja, siapapun seperti public speaker, businessman, musisi, atau siapapun bisa mengalami choking. Tapi pertanyaannya, kenapa orang-orang yang sudah jago pada bidangnya itu bisa mengalami choking? Dari yang saya temukan, ada dua teori. Yang pertama adalah distraction theories, yaitu suatu kondisi di mana seseorang itu pikirannya terlalu penuh, overthink, multitasking, jadi nggak bisa fokus. Biasanya pikirannya ini dipenuhi oleh kegelisahan, keraguan, ketakutan, dan emosi-emosi lainnya. Jadi bukannya fokus ke hal yang ada di depannya, malah pikirannya terdistraksi kemana-mana. Otak manusia itu emang hebat, tapi otak yang hebat itu juga punya kapasitasnya sendiri. Jadi dia nggak bisa memproses terlalu banyak informasi dalam satu waktu. Dan nggak cuma itu aja, otak itu sangat rentan terhadap tekanan. Sebagai contoh, dulu waktu saya masih kuliah, dosen saya pernah membahas dampak tekanan kepada manusia. Jadi ada satu eksperimen yang dilakukan kepada beberapa remaja. Katakanlah ada 10 remaja, yang 5 pinter akademi, yang 5 lagi jelek akademinya. 5 orang yang pinter tadi diberi soal matematika yang gampang banget, yang bahkan seharusnya anak SD pun bisa ngerjain. Tapi ketika ngerjain, para peneliti ngasih mereka tekanan. Misalnya ya dikasih batas waktu per soalnya, dibikin ragu apakah jawabannya benar atau tidak, dan sebagainya. Dan hasilnya, 5 orang ini gak bisa nyelesain soal matematika yang mudah itu. Sebaliknya, 5 orang yang akademiknya jelek, mereka dikasih soal yang cukup sulit untuk ukuran anak SMA, tapi mereka bisa mengerjakan tanpa tekanan. Dan ya, 5 orang yang jelek akademinya ini justru bisa menyelesaikan soal matematika yang sulit itu. Jadi, ingat ya, tekanan itu bisa membuat seseorang terlalu overanalyze terhadap hal yang sedang dilakukan atau yang sedang mereka hadapi. Bahkan ketika kita melakukan sebuah hal yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun, bahkan mungkin ribuan kali, ketika kita berada di bawah tekanan, kita akan tetap rentan terhadap choking. Apalagi kalau kamu aslinya emang orang yang gampang gelisah, gampang panik, atau yang selalu takut dijudge atau dinilai oleh orang lain. Yang kayak kalian ini yang paling rentan terkena choking. Lalu, bagaimana Pak caranya untuk tetap tenang di bawah tekanan? Ya, sebetulnya simple. Yang pertama, jelas banyak-banyakin berlatih. Yang kedua, banyak-banyakin berlatih di situasi yang menekan, yang stressful, yang melelahkan. Jadi biar kita nggak kaget ketika nanti kita di situasi yang sama. Yang ketiga, ini lebih ke tips ya. Biasanya para musisi, para artis dan sebagainya, mereka sebelum perform selalu punya rutinitas atau ritual mereka sendiri. Misalnya ya, narik nafas yang dalam beberapa kali, mengulang-ulang sebuah kalimat, atau melakukan beberapa gerakan tertentu. Dan ritual atau rutinitas tadi, menurut para peneliti, itu bisa sangat membantu kita untuk meningkatkan performa ketika kita di bawah tekanan. Jadi, kalian harus punya rutinitas atau ritual kalian sendiri sebelum melakukan sesuatu yang penting. Kalau saya sendiri ya, kadang nih,
Semisal saya gelisah sebelum melakukan deal bisnis yang besar, atau apapun itulah. Saya biasanya membaca ulang beberapa kalimat atau puisi dari bukunya Henry David Thoreau yang berjudul Walden. Atau kalau misal situasinya nggak begitu mendadak ya, biasanya saya di pagi hari sebelum melakukan sesuatu yang besar, saya ngopi sambil ngerokok dulu di teras rumah. Tapi selalu saya paksakan tanpa distraksi. Jadi saya nggak megang HP, saya nggak baca buku, pure bengong aja sambil mereview kenapa saya harus berhasil hari ini. Yang keempat, selalu fokus pada ultimate goal-mu. Gunanya ultimate goal itu supaya kamu ketika berada di bawah tekanan bisa segera kembali fokus dan mengingat bahwa semua hal yang menekan yang sedang terjadi padamu saat ini itu hanyalah fase. Sebuah fase yang harus kamu lalui untuk mencapai ultimate goal-mu. Jadi ingat ya, untuk bisa tetap selalu tenang di bawah tekanan, kamu harus terus berlatih di bawah tekanan, berlatih dengan fokus, dan menanamkan di pikiranmu bahwa kamu punya suatu goal besar, suatu tujuan yang harus kamu raih. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.